Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTube, di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan ya bagaimana cara saya melakukan peremajaan pada tabu lampot jeruk nipis. Ya, ini masih bicara tabu lampot jeruk nipis kita. Ya, seperti ini sekarang kondisinya ya. Jadi ini tidak terawat dan rumputnya banyak. Dan kita mau lakukan perawatan dan meremajakan sekaligus ya. Seperti ini kemarin ya. Kawan-kawan bisa lihat video saya sebelumnya, ini kita remajakan dan hari ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya. Ini daunnya juga cukup lebar ya, warnanya juga cantik ya. Tuh, dan ini tunas-tunas baru juga sudah banyak yang muncul. Oh, di sana juga tadi juga ada yang patah ya ini. Nah, jadi ini akan kita lakukan treatment ya. Ya, seperti yang pernah kita lakukan pada jeruk nipis yang ini. Kalau ini jeruk nipis, ini namanya jeruk nipis biasa ya, kampung ya. Ini. Nah, kalau ini jeruk nipis setan ya. Ini jeruk nipis yang genjah sekali ya. Ini rajin berbuah dan biasanya buahnya itu nggak putus ya. Walaupun kan bisa lihat nih kondisinya sudah cukup tidak terawat, tapi buah tetap ada ya. Ini buah ada, buah-buah kecil juga ada nih. Nih. Tuh, ini jenis jeruk nipis yang kami bilang di sini jeruk nipis setan namanya. Di atas juga ada tuh buahnya. Nah, jadi kita kalau di tabu lampot kan kita tidak hanya sekedar mengharapkan buah, tapi keindahan dari tanaman kita itu sendiri. Makanya kali ini nggak ada lagi indahnya ya, nggak cantik lagi. Jadi kita mau perbaiki ya supaya kelihatan lebih bagus ya, lebih cantik lagi. Tuh kan di situ banyak lihat ranting yang mati juga banyak. Jadi kali ini kita akan remajakan kembali supaya nanti hasilnya bisa lebih bagus ya. Oke, langkah pertama kita bersihin dulu rumputnya ya supaya bisa kelihatan mana sebenarnya cabang-cabang dari jeruk nipis kita nih. Jadi kita bersihin rumputnya. Oke, waduh. Baru kelihatan ya ini. Udah parah nih, bahkan ini kayaknya komes ya, nih putih-putih. Ini karena memang betul-betul nggak terawat ya. Ini kita buang, ini yang putih-putihnya kita buang ini dulu, ada tanamnya ya. Oke, setelah itu ya supaya membuat kita mudah, kita pruning aja dulu ya. Nanti setelah itu baru kita bereskan media tanamnya. Ini kita pruning dulu. Oke, kita pruning dari bawah ya. Ini kita bersihkan dari bawah dulu. Seperti ini yang sudah ranting-ranting yang mati ya, ini kita buang. Kemudian kalau kita perhatikan ada ranting-ranting yang kurang produktif, itu kita buang ya. Ini kita maunya, karena ini kita mau meremajakan, kalaupun ada buah seperti ini ya, ini kita buang aja dulu ya, supaya nanti terbentuk tunas-tunas yang baru ya, supaya kelihatan lebih rimbun. Ini kita semua pucuk kita buang. Ini juga kita potong aja. Ini buang aja dulu. Kalau mau kita gunakan ya, ini kita potong pucuk aja ini supaya kelihatan lebih cantik nanti dari bawah ya. Bawah itu juga keluar tunas-tunas yang baru, juga kita buang. Ini jeruk nipis yang ini kita malasnya karena terlalu banyak duri ya, durinya banyak sekali, tapi dia genjah. Itu kelebihannya genjah, tapi kekurangannya duri terlalu banyak. Jadi kalau kita misalnya pruning seperti ini, hati-hati karena takut kecucuk ya. Nah, sebagian yang di tengah ini kita buang aja ya, supaya matahari bisa masuk. Ini juga sebagian ada yang sudah mati. Sampai akhir
Lalu yang di atas ini kita buang aja dulu ya, supaya rimbun. Ini kita buang aja, kelihatan lebih rimbun nanti. Pucuk kita potong aja semua. Kemudian untuk apa, bekas-bekas buah yang nggak jadi itu kita buang ya. Nah, sekarang kondisinya seperti ini ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita perbaiki media tanamnya ya. Jadi untuk jeruk nipis ini sebenarnya jenis tanaman yang kuat sekali ya, bertahan tuh kuat. Jadi kalaupun ada misalnya komes-komes putih-putih seperti ini nggak terlalu masalah ya. Ini kalau banyak kali kelihatan seperti ini kita buang ya. Lalu kita gemburkan dulu tanahnya. Kalaupun ada nanti seperti ini, ada akar-akar yang putus, nggak apa-apa ya. Ya, nanti bakal terbentuk lagi akar-akar yang baru. Oke, sudah oke. Selanjutnya kita menggunakan kompos kotoran sapi seperti ini yang udah jadi ya. Ini kita nggak perlu lagi campur tanah, ini langsung aja ya seperti ini, karena memang sudah sepertinya bentuknya seperti tanah sudah. Nah, kita taburkan. Oke, udah cukup ya. Nah, langkah selanjutnya nih, tanaman kita supaya tetap segar ya dan enggak stres ya, kawan-kawan bisa gunakan vitamin B1 seperti ini. B1 ini belinya di apotik, harganya ini saya belinya 6.000 ya. Isinya itu 45 satu botol seperti ini. Jadi untuk satu tanaman seperti ini 2 aja sebenarnya udah cukup ya. Seperti ini 2, ini kita rendam dengan menggunakan air ya. Jadi kita larutkan terlebih dahulu, setelah itu nanti kita siramkan ke tanamannya. Oke, ini biarkan aja dulu ya sekitar 5 menit, nanti ini mudah sekali hancur ya, biarkan aja dulu. Ini sudah cukup hancur. Nah, setelah itu kita siramkan langsung ke tanaman ya, seperti ini. Kena ke pangkalnya juga boleh. Oke, jadi nanti siram ya, usahakan setiap hari bisa disiram ya, supaya nanti cepat pertumbuhan tunas-tunas yang baru. Oke, seperti itu aja kawan-kawan ya. Nanti seperti apa perkembangannya ini bakal saya update juga nanti ya, supaya nanti kawan-kawan tahu seperti apa perkembangan ini dan bisa dipraktekkan di rumah. Oke, demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.